Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa manna 'alaina bi siyami syahri Ramadan wa hadana bi kitabihi wa nabiyyihi min al-kufri wat tughyan. Ahmaduhu 'ala alaihi wan ni'mati wal ihsan. وأشكره على العطاء والعفو والغفران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبرهان ورسوله إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله ما اختلف الجلدان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه من أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفي قلبي وسد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برغم ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, ketua masyarakat guru-guru agama, jemaah Langgar Nurul Huda yang kita sama-sama selalu mendapatkan surah rahmat, maghfirah dan kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita masih dengan Allah kesempatan dengan adanya petunjuk dan pertolongannya untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini guna kita mengisi waktu bulan Ramadan ini dengan menghadiri majelis ta'lim atau menuntut ilmu agama. Yang kesemua itu kita harapkan semoga selalu mendapatkan pertolongan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diterimanya, dan nantinya pula kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di masa-masa mendatang, ada khusus di alam barzakh nanti dan di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berpuasa ini, marilah kita menyimak suatu nasihat daripada seorang wali min awliya ta'ala di masanya, ulama yang mereka adalah penyambung tugas Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah daripada ulama tabi'in, nama beliau adalah Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini selalu mempelajari tentang sejarah-sejarah Islam yang lebih ditekankan tentang suatu ilmu yang ada di kitab-kitab yang terdahulu sebelum adanya Al-Quran. Karena kita mengimani dan meyakini bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran kepada para nabi-nabi terdahulu. Jadi tauhid, kitab-kitab
itu ada yang mengatakan jumlahnya adalah 104. Jadi Allah menurunkan kitab ke dunia ini berjumlah 104 buah kitab. Yang salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada kita, Nabi kita dan kepada kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dari tauhid yang wajib kita hafal nama-namanya adalah 4 kitab. Pertama Taurat kepada Nabi Musa, kedua Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada kita, kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita umatnya juga sebagai yang mengamalkan Al-Quran ini. Di sini Wahab bin Munabbih memberikan ilmu kepada kita berupa pelajaran yang beliau dapatkan daripada kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan oleh Musa alaihissalam yang berisikan nasihat untuk kita jalani dalam dunia ini untuk keselamatan kita di alam akhirat nanti. Yang diantaranya adalah man tarakal qubula shara na'iman fil abrar. Barang siapa yang di alam dunia ini meninggalkan hal-hal yang lebih daripada keperluan, dia nantinya akan senang dan bahagia di dalam kelompok orang-orang yang baik. Jadi sesuatu yang lebihan itu di sini ditafsirkan ulama adalah di antaranya berlebihan daripada berbicara. Kita panggil, nah panggilan kita tuh kita banyak lebih pada keperluan itu pada bagus. Lalu kita ini disuruh berjuang, disuruh kita berusaha untuk mengurangi panggilan hal yang penting. Nah, bila kita bisa mengalih kita batasi panggilan kita kepada hal-hal penting aja. Bila suatu hal penting kita tinggalkan, nah maka orang itu sudah berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya bersama orang-orang yang baik. Pertama ke masalah perkataan. Nah, kedua masalah harta. Jadi harta itu bila lebih daripada keperluan kita, maka kita akan mengusahakan agar kita sisihkan, kita berikan kepada orang-orang lain yang memerlukan. Itu kan? Jangan harta itu kita putih, kita taruhi, kita simpan, kita palar. Kadang lalu bagi-bagi yang lain. Nah ini banyak kita sakit kena jalan akhirnya. Nah sehingga Allah Taala mewajibkan kita untuk berzakat. Dan supaya zakat kita itu baik, kita disuruh bersedekah. Karena sedekah itu hukumnya sunnah, tapi gunanya, manfaatnya apabila zakat kita bermasalah, maka sedekah itu akan memperbaiki. Itulah segala nasihat itu Allah Ta'ala aturkan dalam agama ini, Allah syariatkan untuk menyelamatkan segala keperluan kewajiban yang kita laksanakan. Kemudian lagi dia menjaga daripada berlebihan tentang pangkat jabatan. Nah itu kan jangan sampai jabatan itu digunakan pada hal-hal yang tadi dibenarkan. Berlebihan maksudnya kan tidak pas arahnya jabatan itu kita gunakan. Harus pas dalam ketentuannya, dan gunakan jabatan itu untuk membantu orang-orang yang lemah, untuk menyelamatkan orang-orang yang terzalimi. Nah demikian. Apapun hal-hal yang boleh-boleh, yang tidak ada dosa padanya, kita usahakan jangan sampai berlebihan. Kenapa? Kalau suatu hal-hal yang kita pakai di dunia ini lebih pada keperluan, itu dikhawatirkan akan membawa kepada dosa, membawa kepada kemaksiatan dan kelalaian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia bersama orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang baik. Tapi ukurannya kita tidak mau memastikan si A saya ingin jadi keperluannya, si B belum tentu sama. Itu kan? Makanya ada lagi orang wali itu sugi-sugi boleh. Orang wali sugi-sugi kadang kan keperluannya itu kita melihat menilai dari luar, oh bos nih orang wali ini. Pina banyak benar kan hartanya, segala yang milik itu lebih pada orang biasa. Ada apa kita mampu demikian? Kenapa? Karena nabi-nabi pun macam-macam. Ada nabi yang sugi, ada nabi yang jadi raja, ada nabi yang jadi
menteri, ada juga nabi yang sifatnya fakir miskin. Siapa nabi Nabi Raja? Nabi Sulaiman. Siapa yang nabi sugih? Nabi Ibrahim sugih. Diceritakan kan Nabi itu berjubah kambing. Nama menjaga kambing itu apa? Bukan anjing disuruh menjaga kambing daripada serangan bukan serigala. Itu anjing Nabi Ibrahim dikalungi aman. Jadi sugih benar kan? Nabi Ibrahim sampai anjing penjaganya aja kalau dikalungi aman. Nah itu kan jadi orang-orang Nabi itu kada sama berarti pakai miskin. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW memang miskin penampilan silin dan miskin nanti hati silin. Walaupun kalau kita katakan Nabi Muhammad miskin, rasanya ada bangsa. Nabi Muhammad itu sugih benar, cuma sugihnya silin itu ada bertahan. Datang harta Nabi kan membanyakkan hari itu datang, hari itu dibagi habis. Diampar pikar kan didorong hartanya dengan seikan ekor beri habis hari itu. Jadi nanti kita tuh kalau dihitung harta yang dimiliki selama hidup sendiri itu luar biasa. Mungkin kita katakan miliarder kita. Cuma kadang mau sendiri bila sisi harta hari ini sampai esok. Ini tawakal Nabi ini adalah tawakal yang paling tinggi. Anak-anak sudah yang contoh yang bersama jemaah assalamualaikum langsung berdiri sendiri balik ke rumah bingung sahabat raja bila bersalam itu berdiri solo ini mau bersalam berdiri langsung macam-macam beri ke rumah kamar. Kenapa? Soalnya Nabi aku hanya ingatan mulai yang tadi ada kan harta masuk ke rumahnya emas sekian gram emas ditaruh di rumah pasangan ada diberiakan tidak ada perasaan bahkan diberi memberiakan sampai ke malam ini dah hanya ingat jadi aku yang sampai hartanya ke malam di rumahku malam ini juga harus diberiakan jurung kami ini kan sudah diberiakan tidak ada perasaan. Nah inilah tawakal Nabi yang paling tinggi kan kada baca sampai habis itu diisi makanan tak esok. Nah gitu jadi kita ada masuk di tawakal Rasulullah ini kan. Nah jadi kita itu bila diisi harta maka niatkan harta itu untuk membantu kita dalam beragama. Kita menaruhi duit misalnya kan, ditaruhi duit banyak esok atau banyak sebulan, banyak setahun, misalnya kita simpanan harta di rumah kan, niat akan ini supaya keperluanku untuk aku baik di agama. Karena kita ini kan berusaha juga kan hidup-hidupnya tanpa beban bagi orang lain malah. Ini saja aku menyimpan harta supaya aku jangan berminta ke orang lain. Nah itu kan kita menjaga kalau kehormatan kita. Nah begitulah kita niat. Lalu kalau kita bersimpanan harta itu supaya kita jangan sombong. Kenapa orang-orang wali itu kan tadi mereka menurut Rasulullah berusaha agar tidak ada harta berlimpah. Lalu mereka itu tawakalnya tinggi kepada Allah SWT. Ketika kita menyimpan harta, melihat harta kita disimpan, ini kan terbuka dengan agama. Berarti tawakal lebih rendah sekali. Kita ada para tawakalnya Rasulullah. Sehingga kita tidak jadi sombong. Kan kita tak kan masuk aku ini suami gitu Pak Kone. Bisa harap Pak Kone. Buktinya di itu kan merasa kelebihan seorang ada nih. Ada. Jadi rumah bersimpanan harta kan lebih kebanyakan. Nah orang yang wali itu kan ada banyak bersimpanan harta. Kadang besok hari ada orang menyimpan. Nah jadi kita ini dalam tawakal kita sudah kalah dibanding orang wali-wali. Nah jadi kita mulai kita jangan sombong. Bolehlah kita simpan harta, tapi kita niatkan harta yang kita simpan itu banyak membantu kita, menolong kita dalam beragama. Baca mau si anak bini, namanya baca seorang keperluan, kenalkan keperluan agama, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah dengan yang demikian, semoga kita selamat daripada orang-orang yang dicela Allah Taala ketika mereka mengumpulkan harta. Di Quran itu wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, suka menghina. Sifatnya apa? Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Katujuh menimbun harta lebih pada keperluan ditaruhinya wa'adadah dia menghitung-hitung. Kalau ini harta aku maju karena penyampai ini. Jadi maju mau si anakku, jadi mau si anak maju di berdaan. Kada berdaan jadi miskin anakku. Iba anak lang tujuhku kurang maju berdaan. Nah itu kan dan orang sudah kasih mahabbah mencela orang lain, harta disimpan, dihitung-hitung. Baca keperluan seorang ini kada berdaan, seorang ini jatuh, kada berdaan bangkrut, maju aja ongkos kalau dia.
yahsabu annama lahu akhlad. Tauhidnya udah religi orangnya. Tauhidnya sudah jatuh nilai tauhidnya. Kenapa? Dia punya prasangka harta dan simpan itu mampu membuat dia hidup kekal di dunia ini. Wah, ada wakil yang giring ubat nah. Siapa aja larang ubat kalau rumah sakit mampu jauh bayar. Jadi dengan harta ini apa menjaga diriku sehingga aku dapat bertahan hidup selama-lamanya. Panjang umur ternyata dibanding orang lain. Kalla kata itu panggil Tuhan. La yubadanna fil hutamah. Inya lawan harta-hartanya bacang dilempar kepada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, apabila hutamah itu narullahil muqaddah, api Allah Ta'ala, api milik Allah Ta'ala yang dinyala-nyalakan. Allah kitab tarimu ala al-hidat. Kalau orang dibakar oleh api itu tembus sampai ke dalam sampai dalam hati, ke jantung dihantamnya api itu, tembus keluar dalam dibakarnya api. Dan seterusnya kan dari Al-Quran, ancaman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menyimpan harta dan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari semua itu. Kemudian lagi nasihat beliau, man tarakal khusumata fid dunya shara yaumal qiyamati minal farizin. Siapa yang mampu meninggalkan berbantah-bantahan, berbual, bakar-bakaran di alam dunia ini, nanti dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini kita di bakar satu tentang ada hasilnya loh. Bakar satu akan ada hasilnya. Ego jadi kan anak manang jadi bakar satu. Ambil orang tak marah kalau orang kita harus. Apalagi nampak karas ini kan tahu karas saja bujur tak kalah. Karas kita harus nari benar ini kan. Jadi orang anak kadang harus bakar karasan. Jadi dapat bakarasan dikaras hilang sampai hari kan. Nah itu ada pengarasan. Sehingga terkenal di masyarakat, terkenal di mana orang punya ada pengarasan. Nah ini kan. Kawan tahu orang itu ada pengarasan dia. Pokoknya bila bakarasan bakalan. Ada jadi beres juga di orang beli deh. Bakarasan kan jadi beres juga. Artinya kan hal sepele bakarasan juga kita nyala. Terhadap bujur seorang kan. Kalau orang tahu pada seorang bujur taruh nih. Nah ada apa nih kita nih? Hendak manang taruh bakarasan. Ada orang yang kadang mau bakarasan tidak karasiran beda ya beda kan. Nah apa kandidatnya itu? Itu kelebihannya adalah orang akan selamat nanti mendapatkan keberuntungan dengan kebaikan yang sempurna di alam nanti. Rasulullah bersabda, "Man tarakal mira'a wa ubdil, bunya lahu baitun fi rabbil jannah." Barang siapa meninggalkan bakar-karasan, padahal punya seorang salah. Nah, kita lihat kita kabar ini. Kalau ada membahas itu, oh ada kayak itu, padahal sebenarnya yang ngambil kayak ini bujur ruang ya. Ini itu kan ini makanya kepada kanan bujur, untuk kepada kanan bujur. Jangan aku tak pada kanan salah. Nah, ini kan salah nih. Ketika menyampaikan suatu masalah, suatu berita, ternyata dibahas orang, dia dibahas orang pikiran ini bujur ruang sebenarnya. Bujur ruang. Seorang pertama berhasil salah salahnya. Dibahas orang nambah bujur. Kan bebas ego kita kan, apalagi nambah si anong pada seorang. Apalagi udah seorang murid seorang oleh masa seorang bakalah lawan loh paling ada kan orang Tuhan itu berbaik pandir jangan ketipu wal jangan cuma memberi kepada orang Tuhan kayak manang kan tadi seorang salah tidak terlalu berber tadi. Nah tipe namanya apa kita menyampaikan suatu berita jadi kita ini kalau ada anak anom kamu dengan kata siapa kasih kamu ini kadang-kadang ada yang menunjukkan ini aja pun bujur terima kasih saya kamu datang bujur. Mau kamu datang jangan ada datang apa? Tapi bisa tak ada kanan salah. Nah kayak kok orang kayak ini, nah sifatnya kayak ini nih. Padahal seorang salah sudah dibujur akan orang, jangan lagi cara mengarahkan kan. Terimalah ketika seorang dalam salah tadi. Kadang hendak berubah, kadang hendak mengarahkan. Nah apa dilihatnya? Orang yang sifat kayak itu ya Rasulullah SAW walaupun salah, tapi mau mengaku kalah kan? Nanti akan dibangunkan baginya rumah istana di pinggir surga. Nah, lama-lama naik. Biar di pinggir surga, tapi rumah bangunan di pinggir surga dan seakannya biar pos kampleng. Ada di surga apa? Tidak berharap. Itu kan surga anaknya.
Nah, mustamlik dia mustamlik itu juga harap bangunannya kan. Artinya orang tuh ciri-ciri masuk surga. Bila bakal-bakalasan, walaupun bakal-bakalasan itu salah, orang mau bakalan itu sudah bagus. Itu ciri-ciri orang ahli surga. Kalau bakal-bakalasan itu ciri-ciri ahli surga. Kalau kamu membujur ya Pak. Wa man tarakahu awhiqun bunya lahu baitun fi wasabiha. Nah, siapa yang meninggalkan bakal-bakalasan, meninggalkan bahwa meninggalkan bebantah-bantahan pada bujur seorang anulah ini habarnya kayak ini wah ada kain tua ikan menawari habar salah pun motor pada nama berarti salah nih sama bujur asli yang berbeda asli itu seorang nih ada namanya rakan oleh amun kuparasi ini bakal sana ini kan kurang lebih biasanya kalau kepala juga kan bila cara membela terdekat seorang karena suruhnya ampunnya bilang iga dosa bakal sama orangnya iga itu berada lagi seorang berada lagi yang mengarasi nih kerjanya membujur ampunnya berada seorang lagi berpanjang kalau itu dia punya salah itu kan misalkan deh dikatakan bisa itu kesalahan terus berlanjut imunnya ada pati fatal juga tapi berada seorang lain ada pati fatal juga kan kesalahannya itu berada seorang daripada pakarasannya nah atau kedua emosi kan ibu seorang juga kasar panggil orang kan terjadi kedua dusta karena seorang merasa bujur mengarahkan pas panggilan berlebihan jangan pulang. Kadang kita tuh bujur leh di dalam orang kita merasa bujur ini berlebihan karena mangso itu berlebihan pas kita sampai ke orang yang ada baik itu misalnya kita bawa ego anaknya anak manang kita nih tak perlu seorang bujur ini bagi lawan tuntas sakang nih orang di salah ada seorang bujur rahasia itu bila manang kalau puas manangnya di saat itu kita kan lalu menyampaikan kan orang kalah lalu menjengkel ke orang hati-hati kita itu kan walaupun kebenaran yang kita sampaikan ketika orang yang membayar salah kita bakal sekarang pas orang itu kalah sudah bisa kita makso karena gitu tidak tapi di uang untuk mahir nanti kan lebih benar deh menyari itu lebih benar jadinya itu kan nah kita berada Allah Ta'ala kan maha adil kan ketika kita mengikuti kebenaran di bahasa orang kita akan bisa mengawal kebenaran Allah maha adil karena terbukti aja itu kan bujur tuh kan akhirnya terbukti aja ini bujur si anu ini dia yang alam tuh pada saja nak tuhan kan dia kan kali itu aja nah mengarah jangan cuma tuh aja saat itu aja jadi kita tuh kan anunya hikmahnya kan jadi kita kan dari usah mahua-hua bakal ada hikmahnya kan ternyata kebenaran itu bukan Tuhan akhirnya kan nah lain sungguh dari ini bujur dia aja nah kita kan perlu lah ketika kebenaran itu kan untuk muncul di tangan kita lalu ketika sudah dibahas orang kita ada melawan lagi lalu ternyata kebenaran itu benar gitu saja kita cacat bujur kalau kan malam toh mahir bang nang Tuhan dibahas bujur kalau kok dosa dibenar ya kawan benar ya itu kan penting juga itu lah nah penting kan kita tuh menyampaikan kebenaran kemudian lagi sambungan sabda Rasulullah SAW wa man hassana khuluqahu bunya lahu baitun fi a'laha barang siapa yang membuat bagus akhlaknya dia berusaha yang akhlak itu bagus berusaha yang kelakuan itu baik dengan orangnya walaupun kan anak akhlak itu kan bukan tabiat kalau tabiat itu kan sudah mulai itu berada di Allah kita kan kalau akhlak itu bukan tabiat artinya kadang mesti kita tuh mulai pamuran lahir ke dunia kita bagus dah kadang itu kan lah kita tuh kan lahir ke dunia langsung jadi bagus akhlak kita kerja kita harus belajar innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar begitu pula sifat tidak pemarah sifat lemah lembut sifat penyabar itu didapatkan dengan berusaha dengan kita berusaha mempelajari jadi akhlak itu jadi mulia kita belajar kita amalkan belajar amalkan sedikit demi sedikit akhirnya jadi orang yang berakhlak kadang kita langsung lahir langsung berakhlak langsung mulia atau kita ada harus kita pelajari harus kita usahakan demikian nah barang siapa yang berusaha menjadikan akhlaknya lebih baik sampai kemati kan niatnya anak memiliki akhlak saja kan anak bagus saja niatnya sampai kemati sudah maka Rasulullah SAW bunya lahu baitun fi a'laha maka Allah Ta'ala akan bangunkan dia istana di surga yang paling tinggi nah gitu.
Jadi ujar Rasulullah kan Nabi itu kan, ya Nabi yang paling parahnya ikram di akhirat nanti kepadaku adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah hadis ini pernah orang membaca, akhrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan atau kama qala Nabi. Yang paling parah orang yang Nabi kena tempatnya di surga dan aku dari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, kenapa? Karena Nabi kita itu kan anaknya di surga Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi, pandangan dan keatasan. Kan surga itu 8 tingkatan, 8 tingkat surga itu kan yang paling tinggi dalam Firdaus. Nah, jadi orang yang parah Nabi, yang paling tinggi surganya para Nabi adalah orang yang paling mulia akhlak. Hadis yang kedua, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang paling parah derajatnya, kedudukannya, tempatnya di surga nanti kepadaku dari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Berarti dua ini suatu hal yang luar biasa. Orang yang memiliki akhlak jadi mulia, para Rasulullah. Orang yang karena banyak orang yang lebih banyak bersalawat kepada Nabi, para Rasulullah. Berarti dua ini saling tolong menolong. Jadi bila kita hendak memiliki akhlak, banyak-banyak baca salawat. Selain kita belajar ilmu kan untuk ilmu kan kita ilmu ini kan apa tujuannya supaya membaiki diri kalau kan ada ilmu yang disampaikan dengan sangkut ke hatiku khawatir malakan. Jadi pada akhirnya kita nafsukan untuk ilmu ini adalah orang-orang yang hendak memiliki akhlak. Jadi kita standby terus kita niatan yaitu kan aku selama sihat walafiat selama kawan untuk ilmu aku datangi menjadi ilmu. Maka kita ini adalah orang-orang yang hendak memiliki akhlak. Adalah maaf kita hadir ke majlis ilmu ni supaya lihai berdagang adalah kira ilmunya yang ada dalam orang kaya berdagang lah, atau supaya lihai di pegawai, atau supaya lihai bakabun bunga dia dalam majlis ilmu ni. Pasti kita ni bila kami ilmu apa supaya akhiratku baik, supaya aku jadi bagus di akhirat itu kan yang kita ni sama berdagang di majlis ilmu ini kan kita dapatkan semua itu. Berarti kita hasil hadir ke majlis ilmu adalah orang-orang yang berniat di hati hendak memperbaiki akhlak. Kan? Nah, maka tambah ini lagi amalannya apa? Selain kita tujuh hadir majlis ilmu, dia jadikanlah amalan itu banyak-banyak baca salawat. Nah, apa caranya kan? Makin bagus, makin baik kan? Makin banyak, makin bagus kan? Kita bulan puasa ini kan salawat kencang-kencang loh lah. Alang-alang bersalam kan salawatan ya. Ulama berintah ketika salawat harap. Lalu dianggap amalannya di sela-sela kita bertara tarawih. Yang ada pada salawat itu juga baca kan. Salawat yang utama kita baca. Salawat itu kita orang beri itu memiliki amalan itu kan pasti harapnya. Jika ini bisa amalannya lah, berarti harapnya amalan ini kan. Nah, maka juga ini bagus benar kita amalkan. Hadir di ilmu yang kita memiliki akhlak dan banyak-banyak bersalawat. Karena orang banyak salawat adalah orang dekat dengan Rasulullah. Berarti kesimpulannya orang yang satu bersalawat pasti baik akhlaknya. Para keluarga Rasulullah. Orang yang baik akhlaknya pasti kan bersalawat. Para keluarga Rasulullah yang benar. Artinya dua amalan ini kata-kata dipisahkan. Itu kan kalau dipisahkan dua amalannya. Karena ada jumlahnya kan dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian lagi sambungan pesan dan juga Taurat yang diambil oleh ulama Wahab bin Munabbih. Yang mana beliau ambil lagi man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran inda ru'usil khalaiq. Barang siapa meninggalkan sifat pemalar, sifat kikir di dunia ini, nanti dia di akhirat akan disebut-sebut sebagai orang yang baik di semua makhluk. Artinya karena diumumkan orang sikulan itu orang baik. Nah, orang dermawan itu kan kalau sama ada makiri. Waktu di dunia ini kan orang dermawan itu terkenal oleh. Ini suka kita berkumpulan di rumah si Ano. Orang berbagi zakat, banyak di tangan dari itu kan. Nah, apa pulang berbagi zakat pulang, dia berbagi nama apa baju kan, bagi tapih kan.
Kenapa kalau bagi beras kan lah, bagi gula lah, bagi kurma lah. Ada kan orang kayak itu kan dermawan tuh. Kalau sama ada hari kiamat kan, di dunia kan orang kasih duit itu yang bertilai. Ada dia akan beli kan, dan tahun setahun dia itu bahasa ada orang berbagi. Bahasa ada orang berbagi. Itu kan itu sudah menjadi berita yang baik, soalnya ya walaupun kan itu bang tujuan kita kan nangaran bersedekah terus dikunjungan kadang itu bang tujuan kita coba kan nangaran pemurah itu kan kalau usah pada ke akhirat di dunia itu bagus sudah lah. Dan biasanya orang pemurah itu pastinya punya prinsip. Orang pemurah itu prinsip apa ya? Prinsip orang pemurah itu prinsip orang pemurah itu kan dapat harta benar-benar oleh lebih pada keperluan. Lalu diberiakan kan orang pemurah itu kan harta berlebihan pada keperluannya diberiakannya ke orang. Itu kan di hatinya itu pasti kayak ini atau mungkin lebih pada gini lagi. Beriakan hartanya masjid Tuhan memberi ibadah pulang itu kan prinsipnya nih. Kan orang masukin nama pemurah pasti kayak itu. Wani menjulung jadi yakin kok baca gigi orang pulang. Dasar tak uji sudah tiba kan. Berapa tahun orang umrah 10 tahun sudah kan terkenal nih pemakan jadi uji begini. Tapi berberi 10 tahun sudah terkenal. Pasti pengalaman orang itu ada sudah. Bila diberiakan datang pulang aja. Nah, itu kan diberiakan datang pulang. Jadi kayak apa prinsipnya? Apa nih di para ada nih beriakan nah karena bisa Tuhan memberi ibadah pulang. Malahan berian Tuhan banyak karena ada nih. Tak uji sudah lah itu kan lalu nah itu kan kita itu kan jadi Allah Ta'ala bila kita malah mau kebaikan satu maka diganjar 10 itu kan nah kita beli satu kebaikan 10 ganjaran itu bisa dijadikan Allah Ta'ala bonus di dunia. Misalkan kita bersedekah Rp1.000 seharinya datang rezeki 10.000 kita bersedekah Rp10.000 ada sangat-sangat datang rezeki 100.000 itu aja Habib Muhammad bonus ini untuk nah iya ini pahala apa yang harap pahala itu kan dapat dihitung ini harap benar kan coba ada jadi nang pahala dapat di dunia dapat juga dari Tuhan tuh nah itu kan Aib Anis kan kisahnya tuh Aib Anis dapat tapi Samarinda larang kan Samarinda tuh nih nah dapat bisa sebutinnya mas salambernya kan sama Samarinda jadi Aib Anis ini aja ada pengemis datang ke rumah lalu tak buka hati sedikit dia hatar hati sedikit memberikan tapih ada tapi Samarinda nang larang tuh julung sini tuh orang pengemis memberikan. Nah, itu julung terima kasih jadi orang mulik datang orang bermotor, singgah orang bermobil, mengangkat, apa kan? Petak namanya. Nah, masuk ke rumah. Assalamualaikum, salam. Ada hadis jaya masuk. Mandap petak. Habib ini BPN pesan kiriman dari si Ano kan, minta sampaikan nantian. Nah, itu masih mulik buka petak, tapi Samarinda 10 lembar. Nah, ini memberi datang. Cepatnya benar kan berikan datang langsung. Nah, jika orang-orang saleh ini dibuktikan Tuhan. Kenapa? Karena orang sudah sering mencoba, sering melakukan. Bila keranjaka sudah hanya dibuktikan Tuhan. Tapi itu bukan balasan di dunia. Balasan di dunia rugi benar kalau kita membeli 10.000 diganjarkan 100.000. Rugi kita di dunia itu balasannya. Tapi dengan luar biasa kan Allah telah sediakan pahalanya bagi orang-orang pemurah tadi. Itulah. Tapi di dunia itu hanyalah bonus saja. Nah, siapa yang meninggal sifat pikir di dunia nanti di akhirat akan terkenal dengan disebut sebagai orang yang mulia di atas semua makhluk nanti. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yajtamul iman wal bukhlu fi qalbi mu'minin abada. Tidak akan terkumpul sifat pamalar, bakhil dan iman kepada Allah dalam hati orang beriman selamanya. Artinya bila orang itu beriman pasti hilang kekemalan. Yang kita tuh rukun Islam berapa? Rukun Islam ada di 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, keempat ketiga menunaikan zakat atau puasa kan 2 macam itu kita berilah. Ya, kita anggap misalnya zakat nomor 3, nomor 4 puasa, nomor 5 haji bagi yang mampu. Nah, ada kan kita nih nang ada kan kita tuh 2 kalimat syahadat, sembahyang puasa lah. Nah puasa itu kan sebulan dalam setahun. Nah jadi kita giring banget oleh jangan boleh ada puasa kan atau seterusnya ada pembahasannya. Nah kalau zakat itu kan bagi orang yang mampu nambah kalahin harta. Tapi kita tidak rata-rata berzakat boleh jalan oleh di mana kita berzakat malam raya.
Zakat fitrah rata-rata kita dibejakan. Zakat itu berjalan. Kenapa berzakat? Karena kan ukuran mampunya itu kan berat. Kalau zakat harta itu kan ukuran mampu itu kan nisab lah. Nisab itu kan berapa tuh kalau emas kan ini 50 juta. Cuma kalau nilai emas, kalau nilai berat mungkin sekitar 100 jutaan. Nah nisab itu kan nisab harta nang dagangannya. Tapi ya kita punya berat apa kita nih untuk emas nanti berzakat, ya lah. Berzakat harta nih, bukan emas lambat berzakat. Bisa 50 jutaan jangan hanya berzakat. Kalau bukan nisab emas. Jadi kalau orang berdagang itu yang bagusnya, kalau orang baca di kitab Tahrir atau Sadidah. Nah, kalau orang ulama lain lah, sekarang aja mana kita punya pengambilan. Kalau orang baca kitab Tahrir atau Sadidah, orang berdagang itu zakatnya 4 emas, 4 perak. Di kitab itu disebutkan di antara emas dan perak, nang mana tadi hulu sampai nisabnya, ngintu diumpatin. Jadi kalau hitungannya sementara ini, hitungannya kalau emas itu sekitar 50 jutaan, bisa kurang bisa lebih lah, sekitar 50 jutaan hanya sampai nisabnya. Tapi kalau perak itu paling-paling 1 jutaan, dia lebih sedikit masuk ke nisabnya. Jadi kalau umpama kita berdagang lah, lalu hitung barang kita lawan duit ada kan, terus tahun umpama kita berdagang di akhir Sa'ban, masuk ke Ramadan lebih dapat. Nah hitung lagi saat di Ramadan ini harta yang ada pada diri kita, kemudian barang dagangan, hitung semuanya berapa hutang kita menghutangi orang atau orang hutang kita, hitung juga kan. Nah kita hutang atau kita mau hitung juga kan. Nah cukup 15 juta atau deh 11 juta setengah kan. Nah wajib pun zakat. Untuk emas nambah dan zakat ini. Ulun kan memperkatakan itu kan ada ulama kan menganggap bukan emas aja. Ulun ada ubah kitab Tahrir Sadidahnya di kitab Tahrir dan Sadidah bila masuk perak tadi dulu berarti perak. Seandainya di masyarakat itu tak larang perak pada emas, umpama di emas masuk sudah digerak dulu empat emas. Pokoknya antara dua ini mana dulu itu pasti. Kenapa? Karena kita berdagang itu pakai duit mata uang, bukan emas, bukan perak. Jadi duit itu antara bisa ungkat emas, bisa ungkat perak, mata uang. Nah, jadi orang yang berzakat itu kan orang yang telah berhasil melawan sifat bakhil nantinya. Itu kan. Umpama sudah mengumpul harta 40 juta. Hitung semuanya total 40 juta. Berapa zakatnya? 1/40. Berarti 1 juta kan. Nah, 1 juta berzakat kan. Kurang lebih berzakat 1 juta berzakat. Berapa isi harta semuanya total jadi dagangan, hutang kurang atau hutang berkurang lah atau harta ada kan cukup 40 juta. Nah, berarti zakatnya 1 juta. Padahal di tangan orang 2 juta. Sisanya apa? Masih barang kan atau orang hutang kalau membayar. Tapi kan orang yang bayar, orang yang bayar juga. Kalau hutang orang pelan hitung juga kan. Nah, kita ini apa? Bila para tutup buku itu bayar hutang loh. Memang kada banyak beban kan. Berapa hutang? 20 juta hutang kurang nih. Pak misalnya tutup buku bayar hutang 20 juta loh. Jika sudah bayar hutang, sudah berzakat hutang dari sebulan kan. Musalah kita akan jadi beban, tidak jadi beban kan? Amdahnya jadi beban kan. Nah, ini kan kita berhutang orang kita itu. Kita menghutangi orang itu juga. Kenapa? Karena kita menghutangi orang itu yang dibayar juga kan. Itu kita berhutang orang aja. Kita berhutang orang itu, nah kita berhutang orang itu jadi diri kita sudah. Kita kalau memanfaatkan mereka, kita berhutang. Walaupun kita wajib mengambil dari kan. Itu kan masalahnya kalau berhutang orang jadi diri kita. Jadi orang yang menghutangi ada hak milik dengan nilai harta itu kan kita yang berhutang mempunyai hak milik juga. Maka kita wajib berzakat bagi harta yang kita miliki. Sama ada itu gandengan harga masih dijualkan harta dagangan duitnya ada, kemudian apalagi kita menghutangi orang atau kita menghutang orang, hitung semuanya ketika kita di akhir haul, ketika sampai akhir tahun dengan tutup buku tadi. Nah, jadi orang ini kan bisi harta 40 juta, wajib berzakat 1 juta. Kawan malah pas 1 juta itu pasti melawan sifat bakhil nanti. Jadi sayangnya, ini 1 juta ada di kawan, rajin 50.000 kita oleh sehari untung benar kan. Berdagang kawan ujung 50.000 sehari untung benar. Ini menggelingkan kita. Berapa hari ini perjuangan orang keringat banting tulang 1 juta ini diberikanlah. Soalnya tohok ini mencari. Nah ini orang pamalar itu katanya menyangka Tuhan pamalar. Ya, orang pamalar itu anggap terjadinya Tuhan pamalar.
Allah Ta'ala tuh nggak itu memberi aku kan, ini kok benar Tuhan memberi aku rezeki ini, boleh memberikan. Nah, ini berdua menyangka apa malah, pakai malah tahu orang juga. Akhirnya zakat tadi di korteng atau diakalangi, pokoknya supaya libur ke orang, nanti supaya gitu. Macam lah caranya kan zakat tadi. Ada kehilangan berapa adanya orang kehilangan kan? Nah, supaya zakat itu kabur ke orang atau julung kepada keluarga. Anak tak kira nggak bintu kan? Nah, mengpolitik zakat caranya kan? Ya itu kembali kepada sifat kita. Bila kita awal kita melawan bakhil itu pasti julung ke orang namanya. Pasti kita ujung dijulung kan zakat itu. Tapi kalau sudah ada masalah, mungkin masih masalah bakhil nanti kan itu mah antara atau bisa ada di kaluarakannya atau di kautan tapi di akalannya kan keberi kesalahan juga. Nah itulah. Jadi kan ujar Rasulullah sifat bakhil itu ada yang masuk ada bagi orang beriman. Bila orang betul-betul beriman kan melaksanakan rukun Islam tadi, pasti sifat bakhil itu akan melacung dari hatinya, tersingkir dari hati sifat bakhil. Tapi bila sudah sifat bakhil itu masih ada di hati, berarti imannya bermasalah. Kita kadang-kadang orang beriman kan, itu kajam benar kayak itu orang ada berzakat, ada iman itu kajam benar manusia kayak itu. Kita katakan imannya lemah. Jangan ponis-ponis ke orang, loh kan? Kesian benar orang diponis-ponis kan. Nah, itu. Nanti iman itu ada aja, tapi ada sempurna. Kemudian Abu Sa'id Ibnu Sa'ad meriwayatkan oleh sahabat Nabi daripada Nabi SAW berkata, wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Adakah penyakit yang lebih berbahaya daripada sifat pemalar oleh Nabi? Nah, berarti kebalikannya paling harap obat adalah sedekah. Makanya ada hadis Nabi kan wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ada kan orang dengan bersedekah itu sembuh kan? Nah, dengan sakarat sudah giringkan, boleh sedekah. Nah, rupanya kan di antara orang yang sedekah ini ada yang doanya kabul, berdoanya kan sembuh orang yang giring tadi. Itu kan salah satu obat mujarab adalah dengan bersedekah. Tadi pagi kita minta doakan dan aku sedekah aja. Doakan aku lah biar untuk sedekah itu pang loh. Yang kayak itu kita tuh lah pakai pasar dulu kan depan artinya kan julung sedekahkan apa yang kita bisi kan untuk mengobati orang sakit. Nah, kemudian man taraka rahata fid dunya shara yaumal qiyamati masrura. Siapa yang meninggalkan santai-santai di dunia ini, nanti dia di hari kiamat akan menjadi orang yang digembira di negeri akhirat, negeri keselamatan atau surga. Jadi di dunia ini kita bila kata santai, rugi nanti lah. Arti santai apa? Santai nak ada keindahan. Nah, biar ini kan pasti lapah nih. Lapah kalau biar ini kan duduk di mana-mana kan deh. Duduk di sebelah kumpul, jadi kan bersusun. Pasti ada lapahnya biar nih. Ibaratnya kita ada bagian, baik kan bukan puasa, kemudian pasti biar lapah. Perlu lapah lagi boleh. Pasti dari bagian mana. Tapi kan lapah kalau kita ini kan kumpul kali kita, bulan pasti lapah pada kita lapah kita nih. Lalu kita singkirkan aja biar lapah yang penting berpahala. Biar lapah yang penting Allah Ta'ala suka. Biar lapah yang penting aku memperbaiki diriku supaya selamat ya karena itu kan kita niatnya. Atau kita tarawih. Nah, banyak santai di rumah kan, sandar kan atau berberba kan. Nah, gerung-gerung jadi dunia dipil mana? Minum baju tampil kan makan wadai. Orang tarawihnya salat jamiah. Berapa tarawih itu aja? 40 menit kayaknya nanti lo mana? Habis setengah jam deh. Nah, tarawih itu aja kan. Karena santai di rumah berarti kan, beli pipa yang mau mana? Nah, nyaman apa santai? Nah, tarawih adalah tarawih itu nyaman. Nah, ujung-ujung pergi kan imamnya lagi cepat mana? Nah, gerak taruh mana? Nah, cepat ambilan tapi awal apa ngomongin mana? Mus-musan bintang imamnya terlalu cepat ya. Nah, tabur imamnya apa? Super cepat. Imamnya lah. Nah, kita tahu bagian benernya. Atau taruh lambat tarawih ada lagi juga nih. Apa ngadegi kan? Anak rokok alasnya ada nggak di rokok lah. Jadi tarawih itu sedang-sedang aja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu gedai, namanya. Terlalu gedai, orang apa? Kalau ngadegi ampihannya alasan kan ampihan. Nah, artinya kan kita beribadah itu pasti apa? Awak kitanya selalu bergerak-gerak atau kita akan digerakkan gerak aja mau membaca salawat
1000 semalaman di salawat, duduk ada kiblat mana? Berkopiah, bertapih, baju nang rapi pulang, duduk ada kiblat kan, wudu orangnya 1000 mencepat di salawat jangan nyampe, dia salawat, sallallahu. Pasti lapah daripada sampai melatih kan atau keamanan kebangkitan. Nang berdiamnya, nang berendah itu ada bergerak awak untuk korban baca lapah juga kan. Jadi kita di dunia ini tidak ibadah pasti lapah, itu kan pasti lapah. Nah ada lapah itu orang yang sudah diaktifkan Tuhan. Nah dan orang kita hanya kan baca Quran saja 2 jam baca Quran gara-gara pihak ini asik. Sudah karancakan lapah sudah di Tuhan lapah tolong nyaman sehingga dia menikmati dan ibadah itu kan tinggi sudah. Kita orang-orang awam ini masih lapah. Amal lapah kita akan ibadah marahnya. Nah itu marahnya. Nah maka kita hakun gak ada lapah di dunia ini. Puasa ada puasa nyaman. Puasa ini lapah lah. Gak ada mau minum, gak ada mau makan. Hawas pokoknya. Padahal jangan yang ada puasa nih bisa minum baju nih. Dalam tinggi pong minum lah. Karena dia panas ini pulang lapah lah. Ibadah itu lapah. Kita hakun melapahkan diri kita untuk beribadah. Itu sebenarnya ada janji Allah Ta'ala. Siapa yang hakun balap-balapah beribadah di dunia, nanti di hari kiamat dia akan dijadikan orang yang sangat gembira di surga. Kita tak. Napa jadi yang malaikat kemana? Inilah malaikat hasil kerja keras kalian di dunia. Nikmatilah masuk di surga. Bahagialah kalian selama-lamanya. Itu kan bisa diucapnya disambutnya. Sehingga ada sebutnya kita Ihya Ulumuddin itu bila kita ini kan beribadah sampai tak paluh-paluh dengan cimus awalan paluh mana tak berujur listrik mati kipas angin gak ada jalan mana atau kipas anginnya rusak lalu tahu apa tak paluh-paluh mana ada apa jangan ngomel kita jangan kita atau mengasal jangan itu ujian Imam Ghazali ada satu riwayat mengatakan bila kita di dunia ini beribadah sampai paluh-paluh maka paluh kita diharap dikurangi enak. Tadi ada tukang orang tak paluh aja ada paluh ingin di pohon, ada ingin tak paha, ada ingin apa dada, ada ingin bulu, ada yang lampas di paluh seorang. Ada pada diharap kebebarannya kan lain dari manusia lain paluhnya. Ada tinggal di paluh seorang, lampas di paluh seorang ya. Nah hingga ada kata itu masing-masing kita kan diganggu oleh paluh kita masing-masing. Itu kan ada gambarannya kan di akhirat itu kan paluh manusia itu kan macam-macam. Nah orang yang di dunia tak paluh kan dengan beribadah maka paluhnya dianggap dikurangi Allah Taala. Bahasa kasarnya didulukan ke dunia atau kalau sehingga dianggap kalau kita paluh. Itu ada yang kita Ihya Ulumuddin tadi jadi menyampaikan suatu ilmu di dalam hadis Nabi atau perkataan ulama-ulama terdahulu atau asal. Kemudian yang berikutnya man tarakal haram sara yaumil qiyamati fi jiwaril anbiya. Siapa yang sanggup meninggalkan yang haram nanti di hari akhirat dia akan bersama para nabi-nabi. Nah, ini harap kan bisa makanan, bisa minuman, bisa pakaian, bisa ucapan, bisa perbuatan. Ini haram tuh banyak lah. Nah, bisa haram tuh lewat makanan. Tahu kita makanan ini haram, kita tinggalkan. Atau minuman, tahu pada minuman ini haram, kita tinggalkan. Baik, bagaimana makanan nang haram lawan minuman haram itu dua kan? Pertama, bisa memang dari bendanya sudah haram. Makanan haram ya Pak, misalkan bangkai ayam, tak ada disembelih, sayangnya aja. Biar kita ulah sopnya ayam deh, tadi mati kan disembelih, mati budar lah, bangkai. Orangnya kan disembelih itu mati budar, bangkai orangnya. Atau maaf dan jangan kayak itu leh. Ayam mati kan sayangnya ayam mati nih, jual apa besar. Panggil dulunya jual besar. Ayam apa? Ayam tiram namanya lah. Orang bahasa di Jakarta tuh ayam tiram namanya. Mati budar, dikatakan dulunya atau ke pasar. Ada kemudian orang pada nang mati budar. Nah, masih jajan ada aku makannya aja. Kan dijual, duit mah jual, itu haram. Duitnya haram. Jangan kadang makan aja. Tukang makan pulsa atau biar listrik, tetap baik kita makan yang haram. Tapi kita makan yang haram kan? Tetap kita pun makan yang haram. Ya tak haram kan? Sama aja orang ketemu babi kan, gimana kalau orang sebelah? Nah, dia tuh punya kadang makan dia. Tuh ada di pinggirnya.
jual beli berbagai kan TV atau HP kan sama aja kan semuanya mama ambil nah haram menggunakan haram sama. Jadi kan kata-kata memakam ini bisa juga maksudnya adalah memakai, menggunakan. Nah itulah supaya kan kita berpikiran kayak itu tangkap babi di hutan, jual kabelan kan orang gak baju, terus jangan di makamnya baju, mungkin kita memakan haram sama aja memakai dengan memakan. Itu kan hukumnya ada sama. Tadi kita sudah bisa Tuhan, itu kan? Nah, itu kan ada haram, mas bendanya haram. Kayak itu kan kayak minuman lah. Ada kan bendanya sudah haram. Ada juga bendanya ini halal. Ya kan iwak. Nah, iwak itu kan bersembelih nggak ada tetap halal, itu kan? Ada juga iwak itu sembelih hanya dijual. Ada dalam mana? Iwak itu mati makanya bangkai. Apa? Iwak itu kan amun aja pada awal ini. Nah. Iwak misalnya, atau ayam bersembelih jangan dimasaki ayam panggang, setaki, apalagi ayam penyet, atau apa namanya kan? Karena pulang tila panggang, apa namanya. Nah, ini kan berandakan begini. Ampun sepanik, ampun murah. Kita mengambil haram punya. Adalah kurang apa? Kecuali kurang itu memberikan kita, nah jurang nak kepiringan iwak ini atau ayam kepiringan ini kebanyakan kita terima. Nah ini halal aja kan? Jadi kita nih. Dengan orang merelakan memberikan, maka jadi milik kita halal berarti kan bendanya memang halal dan diberikan kemudian dengan cara yang halal. Atau kita nukar mana? Nukar berapa sapiring bilang 20.000, nah tukarlah 20.000, jual 20.000. Nah maka dengan kita menukar, maka jadi milik kita halal kan? Nah bisa juga kan bendanya memang halal juga sudah, tapi cara mendapatkannya dengan menipu, maka menjadi haram. Itu kan? Nah itu kalau misalnya makanan atau pakaian gitu. Jadi pertama bendanya belum halal, nah kedua cara mendapatkannya halal, kan? Jadi bila kebalikan dari itu haram, maka kita tinggalkan, baik makanan, minuman atau pakaian. Kemudian yang haram lewat perkataan dan perbuatan. Jadi kan kita babnya kan kenapa kata-kata yang haram, kata-kata yang mengandung dosa, kenapa kita belajar lalu kita tinggalkan. Atau apa-apa perbuatan yang jadi dosa, kita belajar lalu kita tinggalkan. Ulama itu sama ada mengarang kitab ngarangnya Al-Kabair. Antik juga lah ulama mengarang kitab ngarangnya Al-Kabair. Apa artinya? Kumpulan dosa-dosa besar. Nah itu mengarang kitab judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Sakit apa? Dosa-dosa besar tulah kitab. Biar gini dosanya benar. Nah ini hadisnya kan. Gini dosa besar. Ini hadisnya. Ini Qurannya. Sakit apa? Ulama mengarang kitab judulnya kumpulan dosa-dosa besar. Ya tadi karena waras berpikir dan ulama mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar. Artinya waspadalah kita, jangan sampai tadi dosa besar. Gini anunya kan catatannya nih. Ini kriterianya dosa besar itu kan. Sehingga kita belajar kitab itu supaya kita menghindari. Jadi bahasa kasarnya lah belajar kitab itu sama kita minta pokok ada gino nih. Kadang kan kita salah. Udah curang gitu. Di kitab pengaliman dipelajari kan. Nanti dari baca kitab itu sama aja kita minta singgir kan, minta pukulin. Kalau ada kita tadukin yang besar kan, ada ulama mengarang kitab sampai kayak itu. Nah, maka banyak berlutuskan ke ulama. Nah, besar di kumpulkan ulama dengan dalil-dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tidak belajar tentang itu supaya kita menghindari. Bila kita mau menghindari, karena di akhirat kita dikumpulkan dengan para nabi-nabi di dalam surga Allah Taala atau di alam akhirat menuju ke surga Allah Taala. Nah, mungkin sampai sini aja lah. Sudah disampaikan. Dibaca tanyanya urut kalau paham ya. Kalau paham, sama di Jepang. Nah, ini sama juga lapak kita lah. Mudah-mudahan lapak kita ini kan bernilai suatu lillah di akhirat nanti kan. Artinya nilai bagus nanti. Ya, artinya kita menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan Allah Ta'ala nanti di surganya Allah Ta'ala bersama para wali-wali dan para nabi-nabi dan lebih bagus lagi, lebih penting lagi bersama Rasulullah SAW. Semoga kita dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang suka menuntut ilmu dan semua ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan sesuai amal soleh yang menjadinya. Semoga kita semuanya dikenalkan istiqomah jadi penuntut ilmu hingga sampai ajal hidup kita. Alhamdulillah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ahli baitul kiram syaikhul lana al-fatiha. Iya tenang. Ini siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam.
وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العصور وتعين بها الصعوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا كل المدين ويا المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم عافنا من بلائك واغفر بنا في قضائك وأوصنا الشكر على أعمالك وهب لنا ما يرضى بأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعد أيام لقائك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا ما تعلمنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت الآخر ولا أنت. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.